Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erdini Sucipitri dari kelas 3 PA1. Di sini saya akan menyampaikan pengetahuan saya tentang materi filsafat. Baiklah, materi yang pertama di sini ada aliran filsafat pragmatisme. Aliran filsafat pragmatisme berasal dari dua kata, yaitu pragma dan isme. Pragma berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action, sedangkan pengertian isme sama dengan pengertian isme yang merujuk pada cara berpikir atas suatu aliran berpikir. Dengan demikian, filsafat pragmatisme beranggapan bahwa pikiran itu mengikuti suatu tindakan. Aliran ini pertama kali tumbuh di Amerika pada tahun 1878. Ketika itu Charles Sanders Peirce menerbitkan sebuah makalah yang berjudul How to Make Our Ideas Clear. Namun, pragmatisme sendiri lahir ketika William James membahas makalahnya yang berjudul Philosophical Conceptions and Practical Research pada tahun 1898 dan mendaulat Peirce sebagai bapak pragmatisme. Selanjutnya, aliran ini makin berkembang berkat kerja keras dari William James dengan berbagai karya tulisnya. Karya tulisnya itu antara lain adalah A Pluralist Essay dan De Varieties of Religious Experience. John Dewey juga ikut mengambil bagian dalam mempopulerkan aliran ini. Karya-karyanya antara lain adalah Democracy and Education. Yang selanjutnya karyanya adalah Reconstruction, How We Think, dan Experience in Education. Namun ia dan para pengikutnya lebih suka menyebut filsafatnya sebagai instrumentalisme. Tokoh-tokoh pragmatisme yang pertama di sini ada Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 Masehi. Dalam konsepnya, ia menyatakan bahwa suatu dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang praktis. Selanjutnya ada William James pada tahun 1842 sampai 1910 Masehi. William James lahir di New York pada tahun 1842 Masehi. Menurut William James, pragmatisme adalah filsafat praktis karena ia memberi kontrol untuk bertindak memenuhi kebutuhan, harapan, serta keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. Yang ketiga ada John Dewey pada tahun 1859 sampai 1952 Masehi. Menurut Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya atau mengatur kehidupan manusia serta aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Poin yang terakhir ada filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Model pembelajaran pragmatisme adalah anak belajar dalam kelas dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, anak akan merasa bersama-sama terlibat dalam masalah dan pemecahannya. Jadi anak akan berlatih bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing. Jadi sementara guru di sini hanya bertindak sebagai fasilitator atau motivator. Model pembelajaran ini berupaya membangkitkan hasrat anak untuk terus belajar, serta anak dilatih berpikir secara logis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Poer Sadullah bahwa implikasi dari filsafat pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaannya terhadap pendidikan antara lain yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Yang kedua ada kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum pendidikan pragmatisme berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah. Jadi kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Jadi tergantung gurunya juga bisa menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan minat kebutuhan anak tersebut atau tidak.
Selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif. Yang terakhir ada peran guru. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhan siswa tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan aliran filsafat pragmatisme adalah sebuah aliran di mana dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan keaktifan objek seperti sekarang ini. Pada sekolah menengah atas mulai diterapkan kurikulum K13. Nah, pada kurikulum ini diutamakan agar siswa yang lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sedangkan guru sebagai fasilitatornya saja. Next, saya akan melanjutkan poin yang kedua. Aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Aliran filsafat eksistensialisme dikembangkan oleh ahli filsafat asal Jerman Martin Heidegger, merupakan bagian filsafat dan akar metodologinya berasal dari metodologi fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl. Kemunculan eksistensialisme berawal dari ahli filsafat Soren Kierkegaard dan Nietzsche. Soren Kierkegaard ingin menjawab pertanyaan, bagaimanakah aku menjadi seorang diri? Dari pertanyaan tersebut mengemukakan bahwa kebenaran itu tidak berada pada suatu sistem yang umum, tetapi berada dalam eksistensi individu yang konkret. Sebagai pandangan baru, filsafat eksistensialisme merupakan filsafat yang secara khusus mendeskripsikan eksistensial dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi atau cara manusia berada. Eksistensialisme adalah suatu reaksi terhadap materialisme dan idealisme. Pendapat materialisme terhadap manusia adalah manusia merupakan benda dunia, manusia adalah materi, manusia adalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Pandangan manusia menurut idealisme, manusia hanya sebagai subjek atau hanya sebagai suatu kesadaran. Eksistensialisme berkeyakinan situasi manusia adalah berpangkalkan eksistensi, sehingga aliran eksistensialisme penuh dengan lukisan-lukisan yang konkret. Tokoh-tokohnya Soren Kierkegaard, dia lahir di Denmark pada tanggal 15 Mei 1913. Menurut pemikiran Kierkegaard, manusia tidak pernah hidup sebagai aku umum, akan tetapi hidup sebagai aku individual. Yang selanjutnya ada Jean-Paul Sartre. Ia lahir di Paris tahun 1905 dan meninggal tahun 1980. Ia pernah mengajar filsafat. Ia di beberapa tempat. Ia dikenal orang melalui novel, drama tulisan, dan dalam bidang filsafat. Menurutnya, aliran eksistensialisme yaitu eksistensi dulu sebelum esensi. Yang ketiga ada Martin Buber. Ia lahir di Mina tanggal 8 Februari 1878 dan meninggal pada 13 Juni 1965. Dalam aliran ini, ia berpikiran yang bersifat pada perbedaan aku itu dan aku engkau. Selanjutnya ada Martin Heidegger. Ia lahir pada tanggal 26 September 1989 di Jerman. Nah, ia berpendapat bahwa keadaan itu terlihat pada eksistensinya. Selanjutnya ada Karl Jaspers. Ia lahir tanggal 23 Februari 1883 di Jerman dan meninggal pada tanggal 26 Februari 1969 di Swiss. Menurutnya, dalam filsafat pendidikan dapat menerima ada atau keberadaan. Selanjutnya dalam eksistensialisme ada bukanlah hal yang objektif. Manusia dapat mencarinya dengan cara mempelajari secara meluas. Selanjutnya tokohnya ada Gabriel Marcel. Ia lahir pada tanggal 7 Desember 1889 di Paris. Ia meninggal pada tanggal 8 Oktober 1973. Ia berpandangan bahwa aliran ini yang berhubungan dengan wujud dan tema yang sesuai dengan filsafatnya.
yaitu kedudukan yang sulit dijawab oleh manusia tentang pertanyaan mengenai siapa aku dan siapa wujudku. Selanjutnya, poin yang terakhir di sini saya akan menjelaskan filsafat eksistensialisme dalam pendidikan. Yang pertama ada pengetahuan, pemahaman. Pengetahuan adalah pengetahuan manusia tergantung kepada pemahamannya tentang realitas, tergantung pada interpretasi manusia terhadap realitas. Pengetahuan yang diberikan di sekolah bukan sebagai alat untuk memperoleh pekerjaan atau karir anak, melainkan untuk dapat dijadikan alat perkembangan dan alat pemenuhan diri. Yang kedua di sini ada nilai pemahaman. Eksistensialisme terhadap nilai menekankan kebebasan dalam tindakan. Kebebasan bukan tujuan atau suatu cita-cita dalam dirinya sendiri, melainkan merupakan suatu potensi untuk suatu tindakan. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Namun, menentukan pilihan-pilihan di antara pilihan-pilihan terbaik adalah yang paling suka. Selanjutnya ada pendidikan. Dalam hubungannya dengan pendidikan, Sikun pribadi pada tahun 1971 mengemukakan bahwa eksistensialisme berhubungan erat sekali dengan pendidikan karena keduanya bersinggungan satu dengan yang lainnya pada masalah-masalah yang sama, yaitu manusia hidup, manusia antar manusia, hakikat kepribadian, dan kebebasan.